Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Nah, kali ini kita akan belajar tentang kata tunjuk ya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kata tunjuk kore, sore, dan are. Yaitu kata tunjuk yang menyatakan ini, itu, dan itu dalam artian jauh. Nah, bagaimana materi ini? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pertama-tama, kita akan mengenal beberapa kosakata yang akan dipergunakan dalam materi ini. Nah, di sini sudah ada hong. Tulisannya hon, bacaannya hong, yang artinya buku. Kemudian ada noto, yang artinya catatan atau buku catatan. Berikutnya ada jisho. Jisho itu artinya kamus. Kemudian ada kyokasho, buku pelajaran. Sekali lagi ya, kyokasho. Kemudian ada fudebako, ya artinya kotak pensil. Ada monoshashi, artinya penggaris. Enpitsu, nah jadi enpitsu ini dibaca enpitsu. Nah, enpitsu artinya pensil. Kemudian ada peng. Peng ini artinya spidol. Kemudian ada bolpen. Nah, bolpen ini adalah ballpoint atau pulpen ya. Kemudian ada keshigomu. Nah, keshigomu itu artinya penghapus karet. Kemudian ada kabang. Jadi, ini dibaca kabang, artinya tas. Kemudian ada tokei. Tokei, nah itu artinya jam tangan. Kemudian ada kokubang, papan. Kemudian ada whiteboard. Nah, ini berasal dari kata whiteboard. Nah, whiteboard artinya papan tulis putih. Kemudian ada kokuban keshi. Ya, sekali lagi ya, kokuban keshi. Artinya penghapus papan tulis. Berikutnya ini adalah kata tunjuk yang akan kita pelajari ya. Nah, di sini sudah ada ilustrasi dari kata tunjuk ini. Nah, yang pertama itu ada kore. Kore artinya ini. Nah, maksudnya adalah benda yang ditunjuk itu dekat dengan pembicara. Karena itu, kata tunjuknya adalah kore. Kemudian ada sore. Sore artinya itu. Dalam artian di sini adalah benda yang ditunjuk itu dekat dengan lawan bicara, yaitu sore. Dan terakhir itu ada are. Itu dalam artian jauh. Nah, maksudnya benda yang ditunjuk itu adalah jauh dari pembicara dan lawan bicara. Berikutnya kita masuk ke pola kalimat. Yang pertama, pola kalimatnya yaitu masukkan kata kore, sore, dan are, atau ya, kore atau sore atau are, itu masukkan yang pertama. Kemudian diikuti dengan partikel wa. Nah, setelah itu baru kalian masukkan kata benda, kosakata yang tadi ya, dan diakhiri oleh kata des. Contoh, kore wa pen desu. Artinya, ini adalah spidol. Yang kedua, pola kalimatnya ini kata tanya jawab ya. Kita mulai dari pola untuk cara bertanya. Yang pertama, kalian masukkan kata tunjuk, kore atau sore atau are. Kemudian diikuti dengan partikel wa, itu sebagai penanda subjeknya.
Kemudian baru masukkan kata bendanya. Dan terakhir diakhiri dengan kata deska. Nah, jadi deska itu adalah menunjukkan sebuah kalimat tanya atau tanda tanya. Oleh karena itu, ini termasuk kalimat pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana caranya menjawab? Nah, ini kan kata tanyanya adalah memastikan sebuah benda. Apakah ini pensil? Apakah itu buku? Nah, seperti itu. Oleh karena itu, cara menjawabnya ada dua. Yang pertama, jika benda tersebut benar, maka kalian akan menjawab dengan hai, so desu. Benar. Nah, jika benda tersebut salah, nah maka kalian akan menjawab iie, chigaimasu. Salah. Hai, masuk ke contoh. Contohnya, sore wa kabang desu ka? Apakah itu tas? Nah, jadi sore itu artinya itu. Kemudian benda yang ditunjuk adalah kabang. Kabang itu artinya tas. Jadi apakah benda tersebut atau apakah benda itu adalah tas? Nah, ternyata jawabannya salah. Nah, ternyata yang ditunjuk itu adalah buku. Jadi kalian akan menjawab dengan iie, chigaimasu. Nah, seperti itu. Hai, berikutnya. Pola yang ketiga. Nah, ini adalah bagaimana caranya kalian menanyakan benda apa. Misalnya kalian mau nanya, ih ini benda apa? Itu benda apa? Seperti itu. Pola kalimatnya yaitu pertama kalian masukkan kata tunjuk kore atau sore atau are. Kemudian diikuti dengan partikel wa atau penanda subjeknya. Kemudian baru masukkan kata tanyanya, yaitu nan desu ka? Nah, nan itu artinya apa? Nah, jadi dalam bahasa Jepang, apa itu ada dua, yaitu pertama adalah nan, yang kedua adalah nani. Jadi penggunaannya, jika ini merupakan kalimat formal, kalian sebutkan kata nan, karena ada pengikut deska. Jadi, deska itu menunjukkan sebuah kata, yaitu kata sopan ya. Jadi, jika kalian menggunakan kata deska, maka untuk kata tanya apa, kalian sebutkan kata nan. Nah, jika kalian ingin mengungkapkan kata informal atau tidak resmi, maka kalian hanya bisa langsung menggunakan kata nani. Misalnya, kore wa nani, ini apa? Kore wa nan desu ka? Ini apa? Nah, sama. Jadi, artinya kore wa nan desu ka dengan kore wa nani itu sama. Cuman, kalau kore wa nan desu ka itu kalimat sopan atau formal. Sedangkan kore wa nani, nah itu adalah kalimat informal. Hai, kita masuk ke contoh. Are wa nan desu ka? Nah, jadi dia nanya, itu jauh. Itu yang dijauh. Jauh itu apa? Nah, ternyata yang ditunjuk adalah pensil. Nah, sehingga kalian bisa menjawab dengan are wa enpitsu desu. Yang artinya, itu jauh adalah pensil.